Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya kan? Gak ada yang COVID. Puji Tuhan, sehat. Setelah 3 tahun kita terdampak COVID, akhirnya kita bisa bertemu kembali di sini. Iya nih, di masa pandemi ini kita udah sedikit dapat kelonggaran dalam berkegiatan. Ingat gak dulu sebelum pandemi, kita taunya dapat ilmu itu dari sekolah. Belajar hanya dari buku. Olahraga itu harus pakai alat di luar rumah. Tapi setelah pandemi ini, semua berubah. Semua kegiatan bisa dikerjakan hanya dengan smartphone. Seperti belajar bisa lewat Google, olahraga bisa belajar lewat YouTube. Sekolah pun kita kemarin juga online. Iya sih, tapi masih banyak kebiasaan dari masa pandemi yang terbawa sampai sekarang ini. Ya bener banget, contohnya kayak pakai masker, pakai hand sanitizer, makan makanan sehat, sama olahraga. Iya bener banget tuh. Kalian tahu nggak, selama pandemi sampai sekarang ini, iptek itu semakin maju dan terus berkembang loh. Inovasi dan ide-ide baru terus bermunculan. Bener sih, tapi pasti ada dampak negatifnya kan. Aku sekarang ini sering lihat adikku sendiri lebih suka ngurung diri di kamar, main game. Paling keluar kalau mau ke kamar mandi atau lagi pengen makan aja. Makanya sekarang aku biasain main gamenya 2 jam aja. Bahkan gaya hidupnya jadi nggak sehat, nggak pernah berolahraga. Makanya juga aku setidaknya seminggu sekali ngajak olahraga yang simpel kayak workout. Nah, bener tuh. Padahal kita kan juga harus berinteraksi sama orang lain. Jangan sibuk sama diri sendiri. Tapi dari pengalamanku tuh ada juga loh yang dampak positifnya. Kita sekarang ini kan semakin mudah dalam mencari bacaan referensi di internet. Semuanya itu ada di internet, mau cari gambar, artikel, video, semuanya lengkap pokoknya. Bener banget sih. Ini semua itu berkat kemajuan iptek kan. Dalam pengembangan iptek ini juga pasti memikirkan bagaimana nilai guna iptek itu. Perwujudannya kayak tadi. Hal ini kan juga tujuannya supaya bisa membantu masalah kita lebih efektif dan efisien dalam segala hal. Karena itu kita harus pandai dan bijak agar tidak timbul dampak negatif dari iptek. Kalian kalau di rumah biasanya olahraga apa? Kalau aku sih biasanya workout. Banyak video tutorialnya di YouTube tahu. Iya, aku juga. Kemajuan iptek makin jos pokoknya. Ya sama, karena workout itu paling mudah dilakukan di rumah, gak perlu pakai alat yang mahal dan sulit dicari. Dari banyaknya video tutorial di YouTube, kita jadi bisa tahu olahraga dimanapun dan kapanpun itu. Bener-bener mudah dan cepat lagi cari informasinya. Tapi ngomong-ngomong, kalian tahu nggak apa itu workout? Taulah, workout itu kan aktivitas latihan fisik yang dilakukan untuk menyehatkan dan meningkatkan kebugaran tubuh kita. Nah, bener banget tuh. Tapi ingat ya, workout ini itu berbeda sama olahraga jogging, bersepeda, senam irama, dan lain sebagainya. Karena workout ini sangat praktis dan gak perlu alat loh. Iya ya, sip. Mending besok kita coba praktekin aja. Kita berempat ketemuan gitu di mana? Boleh juga tuh, besok kan masih libur juga. Oke. Udah kumpul semua ya? Iya nih aku udah nyiapin pas satu workout buat kita. Yuk kita langsung mulai seminar masa. Pertama dari papa ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tangan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kaki. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5. Nah sekarang kita bagi-bagi tugas dulu. Ini ada workoutnya, ada side plank, burpees, naik turun tangga sama teman-teman. Kita kan usianya juga sudah besar, jadi kita sesuaiin sama kondisi tubuh kita aja ya. Nah, bener tuh. Kalau aku sih habis. Itu beda side plank deh. Kalau aku naik turun aja deh. Aku satu orang aja ya. Ngomong-ngomong satu orang ini melatih kecepatan loh. Kalau naik turun tangga itu melatih pincang. Kalau side plank pasti melatih keseimbangan. Kalau habis itu melatih koordinasi kita ya.
bacaan bakat ini? Iyalah. Nanti kita hitungannya pakai detik aja ya, semuanya 15 detik, setuju? Ayo. Nanti kita pakai stopwatch yang ada di HP aja ya. Soalnya kan kita nggak punya asnya. Tadi harus rutin ya, misalnya dilakukan hari Senin, Rabu, sama Jumat. Berarti sehari kita 2 set dengan 1 kali repetisi, jadi durasinya sehari 2 menit gitu ya. Nanti kalau bisa semakin ditingkatkan ya. Jos pokoknya. Tapi jangan dipaksain juga. Latihan tuh sesuai kebutuhan kita aja. Intinya itu diimbangi latihannya dengan istirahatnya gitu. Benar, karena pada dasarnya workout ini tuh memiliki manfaat untuk memberikan efek yang positif agar tubuh kita selalu sehat dan kebugaran kita terus meningkat. Nah, sekarang makin enak dan mudah tahu. Kita kan dimudahkan dalam menghitung berapa lama kita berolahraga dengan stopwatch. Ya, dan pada stopwatch kita hanya membutuhkan baterai sebagai sumber energi. Benar. Dan dalam baterai juga terjadi perubahan energi dari reaksi redox ke energi listrik yang dihasilkan dengan sel volta. Jadi, baterai adalah salah satu kegunaan dari sel volta. Ada yang tahu nggak kegunaan lain dari sel volta selain baterai biasa? Kalau setahu aku selain baterai biasa itu ada baterai alkalin, sel aki, sel bahan bakar, dan baterai peroksida. Wah, banyak juga ya ternyata. Ya dong, sel volta kan diharapkan dapat menjadi salah satu energi alternatif di masa depan. Karena sel volta ini salah satu energi yang dapat diperbarui dan terbarukan, sehingga tidak akan habis seperti minyak bumi dan gas alam. Sel volta juga tidak menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan, sehingga aman dan tidak mengganggu keseimbangan alam dan lingkungan. Pada baterai juga terjadi rangkaian arus listrik searah. Karena baterai salah satu contoh listrik searah. Baterai itu ada bermacam-macam loh, kayak natrium zinc karbon, baterai alkalin, baterai litium, baterai NiCd, baterai NiMH, dan lain-lain. Nah, setauku baterai yang dipakai buat stopwatch itu tuh kayaknya baterai peroksida deh. Tapi saat ini lebih banyak alat elektronik yang menggunakan baterai lithium ion. Contohnya adalah handphone, yang cara pengisiannya yaitu arus konstan dengan pemutus arus akhir, arus konstan dengan pemutus tegangan, tegangan konstan dengan pemutus arus akhir. Untuk kesetimbangan muatan, ion-ion litium dari katoda mengalir melalui elektrolit dan sparator menuju kutub anoda hingga kondisi equilibrium tercapai atau baterai 100%. Ketika baterai litium dipakai, kondisi sebaliknya itu terjadi. Aku juga mau tanya nih, selain untuk stopwatch baterai, itu bisa dipakai buat motor atau mobil gitu nggak sih? Kan sekarang harga BBM naik juga kan? Kalau setahu aku sih mobil atau motor sekarang juga bisa menggunakan baterai sebagai sumber energi kok. Contohnya itu sekarang itu ada motor listrik. Ngomong-ngomong lagi soal workout, kira-kira ada nggak sih pengaruh workout sama gaya hidup kita yang sekarang ini? Pasti ada dong. Pengaruh workout pada gaya hidup adalah
kita kan jadi memiliki gaya hidup yang sehat. Workout juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita loh. Yaitu salah satunya adalah menambah tinggi badan. Terus ada nggak yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ada dua faktor sih yang mempengaruhi perkembangan manusia, yaitu faktor internal. Contohnya itu ada gen, hormon, dan nutrisi. Dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Contohnya itu adalah tempat tinggal dan lingkungan. Wah, berarti faktor internal sama eksternal tuh penting ya bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bener banget tuh. Faktor internal dan eksternal dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu sangat penting dan sangat berpengaruh semua. Terlebih faktor eksternal. Jika dari faktor eksternal, karena faktor eksternal sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk ke depannya. Kita dapat melihat pertumbuhan manusia dari pertumbuhan fisiknya. Contohnya ada tinggi badan. Dan tinggi badan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya itu keturunan. Maka dari itu, meski di usia yang sama, belum tentu kita akan memiliki tinggi yang sama. Bener banget, aku udah survei kurang lebih 36 anak kelas 12 di SMA kita nih. Dan aku udah bikin jadi data kelompok sama grafik histogramnya nih, biar kalian gak pusing bacanya. Oh ya, coba lihat. Wah, ini gimana sih cara bikinnya? Kalau setahu aku sih, caranya yang pertama, menentukan jangkauan atau ring dari data terbesar dikurangi data terkecil. Terus, menentukan banyak kelas interval. Habis itu, menentukan panjang kelas interval. Terus, menentukan batas bawah kelas interval. Pertama, diambil dari data terkecil. Setelah itu, menentukan frekuensi tiap kelas menggunakan sistem torus. Dan akhirnya menentukan banyak frekuensi menggunakan tabel torus. Bener nggak, Chef? Bener banget, gitu caranya. Oh gitu. Terus kalau untuk grafik tuh emang cuman bisa dibikin diagram aja gitu ya? Enggak dong, selain grafik histogram, ada juga diagram garis, diagram batang, piktogram, ogif, dan lain-lain pokoknya. Kalau modus sama medan itu apa ya? Kalau modus itu tuh nilai yang sering muncul. Nah kalau median itu nilai tengah gitu Bon. Oh jadi gitu. Obrolan kita seru ya hari ini. Dari bahas workout, iptek, dan lain sebagainya. Tadi intinya hari ini kita bahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial nggak sih? Jadi bentuk perubahan sosial yang terlihat itu ini perubahan yang membawa pengaruh besar, entah itu dari masyarakat maupun lembaganya yang menggunakan teknologi seperti laptop, HP, dan barang elektronik lainnya. Kayak yang kita bahas tadi, banyak teknologi yang kita gunakan ya itu juga untuk kemudian kita dalam melakukan workout, kelangsungan PJJ, dan kegiatan lainnya. Wow, lama juga ya kita ngobrol. Ah bener tuh. Mending kita udahin aja ya daripada kemalaman. Buat kalian jaga kesehatan ya biar gak kena COVID, gak meninggal. Sampai jumpa di podcast Selanjutnya. selanjutnya. Bye bye.